Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Hidayat dari Universitas Gadjah Mada, program Magister Teknik Elektro. Presentasi ini membahas penelitian yang berjudul Studi Komparatif Jaringan Saraf Tiruan Konvensional dan Konvolusional untuk Klasifikasi Citra pada Dataset Siverteng. Masalah mendasar dalam klasifikasi citra adalah bagaimana menangkap struktur spasial dari data pixel. Sebuah ANN konvensional memiliki kelemahan yang bisa dibilang fatal. Gambar yang dua dimensi itu harus diratakan menjadi vektor satu dimensi sehingga menghancurkan informasi geometris tentang hubungan antar piksel. Ini mengakibatkan ANN kesulitan dalam mengenali pola seperti tepi atau tekstur. Di sini CNN hadir sebagai solusi dengan filter konvolusional yang secara eksplisit dirancang untuk mengekstrak fitur hierarkis dari tipe sederhana hingga bentuk yang lebih kompleks, sambil tetap mempertahankan struktur spasial dari sebuah citra atau gambar. Di sini saya melakukan eksperimen ketat pada dataset Siverteng yang terdiri dari 60.000 gambar dengan ukuran 32 x 32 piksel terbagi dalam 10 kelas. Saya membandingkan 3 arsitektur, yaitu ANN yang saya gunakan sebagai baseline dengan parameter berjumlah 1,74 juta. Kemudian CNN dasar dengan 3 blok konvolusi dengan parameter berjumlah 0,85 juta. Kemudian ada CNN plus augmentasi dengan penambahan 1 blok konvolusi dan teknik augmentasi data, seperti rotasi dan flip. Untuk memastikan perbandingan yang adil, saya menggunakan protokol pelatihan yang seragam, yaitu menggunakan Adam Optimizer, Early Stopping, dan Batches 128. Saya mengerjakan proyek ini di Google Colab dan membangun ketiga arsitektur atau model tadi menggunakan Keras Screenshot API. Untuk ANN model, saya pertama mengubah input gambar berukuran dia 2x32 dengan 3 kanal warna menjadi vektor dimensi. Kemudian terdapat lapisan fully connected dengan 512 neuron dan menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Saya juga menggunakan dropout 30% untuk menghilangkan 30% neuron secara acak saat pelatihan, yang mana ini digunakan untuk mencegah overfitting. Terdapat 2 lapisan hidden layer yang lebih kecil, yang berukuran 256 dan 128. Kemudian lapisan terakhir itu lapisan output dengan jumlah 10 neuron dengan aktivasi softmax untuk menghasilkan suatu bentuk probabilitas. Kemudian untuk model CNN terdapat 3 blok konvolusi yang saya bangun. Blok konvolusi pertama itu terdiri dari saya menggunakan 32 filter dengan kernel 3x3 aktivasinya ReLU dengan padding SEM. Saya juga menambahkan batch normalization untuk menstabilkan dan mempercepat proses pelatihan. Saya juga menggunakan max pooling 2D untuk downsampling atau mengurangi ukuran fitur. Tidak lupa saya juga menerapkan dropout sebesar 25% untuk mencegah overfitting. Untuk second convolutional block dan third convolutional block itu terdapat 2 lapisan konvolusi dengan 4. Yang kedua dulu itu ada 62 lapisan konvolusi dengan 64 filter. Untuk polanya sama seperti di blok pertama. Sedangkan yang ketiga itu 2 lapisan konvolusi dengan 128 filter. Sedangkan lapisan terakhir saya menggunakan fungsi flatten untuk mengubah feature map 3D menjadi vektor satu dimensi. Kemudian terdapat 2 lapisan fully connected dengan jumlah neuron masing-masing 20, 256, dan 128. Kemudian tentu saja layer terakhir saya menggunakan 10 output dengan aktivasi softmax yang nanti juga akan menghasilkan bentuk probabilitas. Kemudian untuk CNN yang plus augmentation sebenarnya hampir sama.
Saya menambahkan tahap augmentasi yang saya menggunakan flip, rotation, zoom, dan kontras di sini. Kemudian hasil adalah CNN mengalahkan ANN dengan margin yang sangat besar. Yang mana seperti terlihat di layar, ANN hanya mencapai 46,81% akurasi, sedangkan CNN yang dasar itu mencapai 84,69%, hampir 2 kali lipat lebih baik dari ANN. Kemudian CNN plus augmentasi itu memang sedikit lebih rendah, yaitu hanya 83,57%. Jika kita lihat analisis dinamika pelatihan, ANN mengalami overfitting yang sangat parah, ditunjukkan dengan akurasi training naik, tapi validasinya segitu-gitu aja, atau mentok. Kemudian CNN dasar itu udah konvergen di 15 epoch pertama. Dan untuk yang CNN plus augmentasi itu konvergen lebih lambat di 24 epoch, tapi dia jauh lebih robust. Ditunjukkan dari kurva ini dan validasinya yang hampir berhimpitan, sehingga menunjukkan generasi yang sangat unggul. Kemudian untuk kualitas model terlihat dari pola kesalahannya. Seperti terlihat di 3 grafik di layar, itu ANN membuat kesalahan sistematis yang bisa dibilang tidak masuk akal. Misalnya dia mengklasifikasikan burung sebagai rusa atau kucing sebagai katak, yang mana itu sangat tidak mirip. Hal ini menunjukkan ANN hanya belajar dari heuristik mana dangkal, bukan memahami objek atau fitur dari suatu gambar tersebut. Sedangkan CNN itu membuat kesalahan yang dalam tanda kutip cerdas. Misalnya pada kucing dan anjing yang secara visual mirip. Tapi ini justru membuktikan CNN telah belajar representasi semantik yang meaningful. Itu ditunjukkan dari confidence-nya yang lebih rendah untuk sebuah kesalahan gitu. Bisa dilihat prediksi benar dari CNN itu 0,9, sedangkan prediksi salahnya itu rendah. Sedangkan untuk ANN itu tidak bisa membedakan mana prediksi yang bisa dipercaya, dan sehingga membuatnya tidak dapat diandalkan. Ini conversion matrixnya masing-masing model. Kemudian kita sampai ke kesimpulan. CNN secara signifikan lebih unggul daripada ANN untuk klasifikasi citra. Seperti terlihat tadi, akurasinya hampir 2 kali lipat lebih tinggi. Keunggulan ini berasal dari bias induktif CNN sendiri yang secara innate sesuai dengan karakteristik data gambar. Kemudian untuk augmentasi itu terbukti efektif sebagai regularizer meskipun perlu dioptimalkan agar tidak mengurangi akurasi. Tadi seperti kita lihat akurasinya lebih rendah dari CNN yang besar. Jadi CNN tidak hanya lebih akurat, tapi juga lebih bisa dipercaya dengan kalibrasi confident yang lebih baik. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.